Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 61. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Sudah lewat beberapa hari sejak Juan terusir dari keluarganya. Sebenarnya, Arsy sangat ketakutan. Setiap menit dia merasa tidak tenang. Dia takut kalau pihak keluarga Juan datang dan mengintimidasi lagi. Tapi ketakutannya hanya sebatas ketakutan saja, sebab sudah beberapa hari ini tidak ada tanda-tanda Liliana mengirim utusan atau teror kepada Arsy dan kepada Nana. Itu cuma perasaanku aja. Tapi yang pasti Bu Liliana kecewa banget sama Bang Juan. Mungkin karena terlampau kecewa, jadi dia udah lepas tangan dan gak mau ngurusin masalah ini lagi. Pikir Arsy sembari merapikan salah satu rak di toko. Tangannya bekerja merapikan barang-barang, tapi hati dan pikirannya melebur entah kemana. Begitu banyak yang Arsy pikirkan, dan tanggal pernikahannya sudah ditentukan. Hanya saja Arsy harus menjaga baik-baik rencana ini sebab tak ingin sesumbar dulu. Ci, ayo closing, udah jam 3 nih. Seru rekan kerja Arsy. Arsy tidak menyahut, tidak pula menoleh. Arsy masih terjaga dalam lamunannya. Ci, panggil rekannya lagi. Dan Arsy tetap lamun. Rekan-rekannya pun merasa heran. Dan sudah beberapa hari ini Arsy seperti tak fokus dalam bekerja. Untung saja Arsy memiliki rekan kerja yang pengertian. Mereka sangat mengerti kalau saat ini Arsy memang sedang menghadapi dilema besar di dalam hidupnya. Zahran menemui Juan di markas. Zahran membawakan satu setel jas lengkap dengan sepatu pantofel untuk Juan. Thanks banget Zah, tadinya gue mau beli. Tapi gue benar-benar ragu, soalnya gue harus mulai berhemat. Lo ngerti kan? Ucap Juan, dia sangat berterima kasih kepada Zahran. Sama-sama, inilah kehidupan yang sebenarnya. Di saat pemasukan lo mulai berkurang dan pengeluaran lo mulai mengantri, good luck ya. Sebentar lagi lo akan jadi kepala keluarga yang mengatur banyak hal. Tapi gue percaya lo pasti bisa. Walau tanpa gelentoran dana dari orang tua lo lagi, semangati Zahran. Apakah kehidupan gue akan terus berjalan lancar walau tanpa doa dari mereka? Juan meragu. Gue yakin, walaupun sekarang bokap nyokap lo gak setuju dengan pilihan lo, tapi mereka gak akan pernah putus mendoakan lo. Sekali lagi Zahran memberi ketenangan hati untuk Juan. Juan berharap apa yang Zahran katakan benar. Oh iya, jadi rencananya gimana? Apa lo udah berokan soal acara sama Arsy dan ibunya? Kami sepakat buat gak menggelar pesta. Setelah akad, kita cuma bisa menjamu para tamu, bukan juga dengan hidangan mewah. Kayak pesta di hotel-hotel gitu. Ya lah kadarnya aja lah. Yang penting kan acara intinya berjalan lancar dan kalian mendoakan yang terbaik buat kami. Gue sama Shanum udah ngobrol banyak. Kami akan menyewakan sebuah gor yang ada di dekat rumah Arsy. Shanum juga udah menghubungi wedding organization yang udah cukup dia kenal. Dan di tanggal yang udah lo tentukan, kebetulan jadwal mereka lagi kosong. Jadi gimana? Gue harap lo terima rencana Shanum. Jangan sungkan. Karena yang gue tahu, setiap cewek itu pasti mengharapkan sebuah pesta di hari istimewanya. Shanum selalu ingin mewujudkan itu buat siapapun yang dia kenal. Sebab dulu pas kami menikah, kami gak sempat menggelarnya. Juan sangat terharu dengan tawaran Zahran. Zahran lebih dari sahabat yang peduli, tapi sikap Zahran sudah selayaknya seorang saudara. Gue jadi ngerepotin banyak orang, kata Juan agak sungkan. Enggak lah, lo dan anak-anak The Wolf udah kayak saudara buat gue. Kalau gue mampu, gue pasti akan membantu. Thanks banget ya Zah. Nyaris saja Juan berkaca-kaca dengan sikap Zahran. Dan kalau lo mau, lo bisa tinggal di apartemen gue yang lama sama Arsy. Udah lama gue tinggalkan apartemen itu. Zahran menawarkan apartemen Juan. Juan jadi malu karena terlalu banyak menerima kebaikan dari sahabatnya. Thanks banget Zah, tapi kayaknya enggak deh. Gue udah sewa rumah di dekat rumah ibunya Arsy.
biar kami gak berjauhan karena Arsy sangat khawatir sama ibu dan adiknya. Ya udah kalau gitu. Zara menepuk-nepuk pundak Juan untuk menguatkan. Apa yang Juan hadapi ini memang lebih berat terasa dari apa yang Zara alami di masa lalu. Silahkan masuk, Mbak Shanum. Arsy menyambut kedatangan Shanum dengan sangat hangat. Nana pun takjub dengan sosok Shanum. Shanum sengaja datang ke rumah Arsy untuk membicarakan soal rencana pernikahan. Zara dan Shanum bertindak sebagai pihak keluarga Juan yang ikut bertanggung jawab untuk acara pernikahannya nanti. Assalamualaikum, ucap Shanum saat melangkah masuk ke dalam rumah kecil Arsy. Waalaikumsalam. Duh, maaf ya di sini pengap dan sempit. Silahkan duduk, Mbak. Arsy jadi sungkan dan malu. Enggak kok, datang ke sini malah ngingetin aku pulang ke rumah ibu bapakku loh, teka Shanum dengan ramah. Oh ya? Iya, rumah itu bukan soal besar dan megah, tapi rumah itu adalah perasaan orang-orang yang menghuninya. Kamu tinggal di sini bersama ibu yang sangat menyayangi kamu. Akan lebih berarti daripada tinggal di rumah besar tapi kamu gak dapat pengertian dan perhatian dari penghuni rumah lainnya. Apa yang Shanum katakan benar sekali. Arsy jadi terharu. Apa yang Shanum katakan sangat relate dengan apa yang Juan alami saat ini. Barangkali Juan memang lebih nyaman bersama Arsy yang apa adanya daripada memaksakan menerima Ana yang belum cukup ia kenal. Hai Nak Shanum, salam kenal. Silahkan diminum. Maaf, ibu cuma bisa nyuguhin ini aja. Nana datang dan membawakan nampan berisi teh hangat dan kue-kue basah untuk disuguhkan kepada Shanum. Salam kenal ibu, terima kasih banyak loh. Nana mengerti kenapa Arsy begitu terkesan dengan sosok Shanum. Ternyata aura Shanum memang sebaik itu, membuat siapapun kagum walau hanya dengan menatap sosoknya. Mereka duduk bersama-sama. Jadi gini Bu, ya anggap aja saya dan suami saya adalah pihak keluarga Bang Juan. Gimana pun juga, pernikahan itu adalah satu momen yang ingin kita jalani sekali dalam seumur hidup. Iya kan? Shanum memulai obrolan. Arsy menyimak, begitu juga dengan Nana. Mereka manggut-manggut mendengarkan kata-kata Shanum. Nah, walaupun kami nggak bisa menyewakan sebuah ballroom hotel mewah, tapi seenggaknya kami ingin mewujudkan sebuah pesta kecil buat merayakan hari bahagia Arsy dan Bang Juan nanti. Saya udah bicara sama pemilik gor di ujung jalan sana, dan kami sudah sepakat untuk menyewa gor itu untuk acara pernikahan nanti. Arsy dan Nana sempat terkejut mendengarnya. Belum juga habis rasa kagum mereka pada Shanum, Shanum malah menawarkan lagi hal yang sangat besar bagi Nana dan Arsy. Mbak Shanum, tolong jangan nolak ya. Kamu undang teman-teman kamu, kerabat kamu. Kita akan merayakan hari bahagia kamu bersama-sama. Maaf, kalau aku ngabarin ini mendadak sama kamu Arsy, karena waktu kita memang sudah cukup mepet. Aku mau aja kamu buat fitting baju pengantin hari ini. Juga mau aja ke galeri wedding organization yang udah aku hubungi. Pokoknya kamu dan ibu terima beres saja. Nana menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Hatinya bergetar dengan kebaikan Shanum. Nana semakin sedih dan terharu karena di saat saudara-saudaranya mencemooh, malah ada orang sebaik Shanum yang sangat baik dan menghargai dirinya. Bu, Shanum jadi kaget melihat Nana. Ibu malu. Ibu gak bisa mewujudkan pernikahan yang indah buat Arsy. Tapi Nak Shanum datang dan menawarkan semuanya pada kami. Apa yang bisa kami berikan untuk membalas kebaikan Nak Shanum? Ucap Nana dengan air mata yang sudah membasahi wajahnya. Shanum ikut terharu melihat Arsy dan ibunya mengingatkan Shanum pada kehidupan lamanya yang juga sama sulitnya seperti itu. Dengan senang hati saya membantu Arsy dan ibu dan juga Bang Juan. Ibu doakan aja. Semoga rencana kita lancar sampai acara kita selesai nanti. Pasti doa ibu gak akan putus untuk itu. Terima kasih banyak ya nak. Kalaupun bukan kami yang membalas, tapi pasti kebaikan Nak Shanum dan suami akan kembali pada kalian dengan jalan yang lain. Terima kasih banyak.
Nana masih terharu dan tak tahu harus mengaturkan apa lagi pada Shanum. Amin. Terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih ya, Nak. Kamu gak perlu berterima kasih. Kamilah yang harus berterima kasih. Shanum tersenyum hangat. Senyumannya menghangatkan hati Nana dan Arsy. Oh iya, untuk acara akad, Ibu udah siapkan kebaya. Jadi mungkin gak perlu lagi fitting kebaya akad, karena Ibu sudah menyediakan. Arsy melirik pada Nana. Oh ya, kok Ibu gak bilang? Tanya Arsy yang cukup surprise dengan hal itu. Kejutan kecil buat kamu, Ci. Tapi gak jadi kejutan lagi, karena Ibu udah bilang sekarang. Arsy tambah terharu. Makasih ya, Bu. Maafkan Ibu. Nana malah merasa terharu lagi. Ruangan rumah itu terus-menerus dipenuhi dengan keharuan sampai Shanum juga merasakan basah pada matanya. Ikut larut melihat Arsy dan ibunya. Arsy tak berhenti bersyukur di dalam hati. Dia tak menyangka kalau hubungan yang tidak disetujui ternyata tidak seburuk yang ia kira. Walau ini baru awalnya saja. Dukungan orang-orang terdekat sangat membantu dirinya. Entah bagaimana, rencana pernikahan akan berjalan tanpa orang-orang baik di sekitarnya. Tadinya Arsy tak akan mencetak undangan, tapi karena pesta kecil sudah disiapkan, dia pun mengubah rencananya. Arsy mencetak undangan yang cantik dan manis dengan nama dirinya dan nama Juan terukir indah di atas undangan itu. Undangan sudah disebar sebab acara pernikahan akan digelar beberapa hari lagi. Beberapa reaksi orang-orang yang menerima undangan. Safira dan Liana. Serius, si Arsy mau merit ngedulin kita, dan dia masih berani undang kita kayak gini. Safira malah menertawakan. Kamu mau datang? Lihat aja lokasi acara, deket-deket di rumah loh, paling acara nikahan kampungan. Soal Liana tak kalah julid. Tapi penasaran juga sih, kayak apa nanti acaranya. Masa sih calon suaminya punya tunggangan Ducati tapi nikahnya nggak di gedung mewah? Meragukan banget deh. Dengar-dengar sih hubungannya nggak direstui sama orang tua cowoknya. Aku denger ini dari si Rafa. Diam-diam si Rafa update kabar dari Arsy. Oh ya? Wah, menarik dong. Tapi itu si Rafa kenapa masih kepo urusan si Arsy? Jangan bilang kalau dia gagal move on dari si Arsy. Kayaknya sih gitu. Jadi gimana, Li? Kamu mau datang? Nggak tahu sih. Tapi ya gimana pun juga Arsy itu teman kita. Dulu pas masih kaya dia royal banget sama kamu. Kita lihat nanti aja lah. Begitulah tanggapan Safira dan Liana. Sementara Rafa kecewa telah menerima undangan itu. Dia masih tak rela kalau Arsy pada akhirnya jatuh ke pelukan lelaki lain. Tapi dia bisa apa? Dia tak bisa berbuat apa-apa. Apalagi Rafa tahu kalau Juan adalah salah satu pentolan geng motor yang cukup sohor pada zamannya. Clara dan Alexa juga menerima undangan itu. Arsy memang bingung antara mengundang orang-orang itu atau tidak. Tapi dia putuskan untuk mengundang karena bagaimanapun juga mereka adalah teman-temannya Juan. Oh my god, gila sih. Gila banget sih Juan. Aku kira dia cuma main-main sama cewek cupu itu. Wah, malah diseriusin. Mau dinikahin. Ini beneran kan? Ini udah bukan undangan prank kan? Alexa heboh sendiri menerima undangan itu dan Clara hanya diam. Dia menikmati rasa kecewanya. Clara, kamu kaget gak sih? Si Juan nih mau merit pada akhirnya. Dan meritnya sama cewek yang jauh ada di bawah kamu. Kamu rela gak nih? Goda Alexa pada Clara. Clara diam saja. Dia no comment, dia kecewa pada Juan. Kondisi Liliana semakin drop. Dia tidak mendapatkan asupan nutrisi dan sumber energi beberapa hari terakhir ini. Dia pingsan di kamar mandi dan segera dilarikan ke rumah sakit. Semua orang panik, terutama Diaksa. Padahal, 1 minggu lagi mereka sudah harus kembali ke Kanada untuk bertugas. Liliana sangat pucat dan ringkih. Juan dianggap sangat menyiksa batinnya. Karena Juan, Liliana tak mau menjalani kehidupan dan rutinitas yang normal.
Liliana hanya mengkonsumsi obat dan air minum. Nyaris jarang bergerak dan hanya berdiam diri di dalam kamar sambil menangisi keputusan anak semata wayangnya itu. Istri Anda perlu perawatan intensif sampai kondisinya stabil lagi. Dehidrasi dan tekanan darah yang sangat rendah menyebabkan kondisinya memburuk. Iya, Dok. Terima kasih. Setelah mendapat diagnosa dari dokter yang menangani, Adiaksa segera memerintahkan orang suruhannya untuk mendatangi Juan dan mengabarkan kondisi Liliana pada Juan. Adiaksa masih berada pada posisi yang membingungkan. Separuh hatinya condong pada keputusan Juan, tapi bagaimana dengan Liliana? Adiaksa juga tak ingin membuat keadaan Liliana semakin memburuk. Halo, selamat malam Pak. Tolong cari keberadaan anak saya. Kabarkan kalau mamanya drop dan masuk rumah sakit. Pinta Adiaksa pada suruhannya lewat sambungan telepon. Baik, Pak. Setelah itu Adiaksa berbalik dan menatap Liliana yang terkulai lemah. Kondisinya sangat memprihatinkan dan Adiaksa merasa menjadi suami dan ayah yang gagal di waktu yang bersamaan. Tapi dia bisa apa? Karena yang ia tahu, memilih adalah salah satu hak Juan sebagai anak. Harusnya kitalah yang mengalah, sayang. Relakanlah Juan memilih pilihan hatinya. Batin Adiaksa lalu mengelus-ngelus kepala Liliana. Adiaksa menyesali semua ini harus terjadi pada keluarganya. Persiapan sudah 99%. Acara akan digelar pada esok hari. Dekorasi pesta yang cantik, minimalis tapi terkesan sangat sakral sudah terpasang di gedung olahraga itu. Gor itu benar-benar disulap menjadi ruangan yang didominasi dengan warna putih dengan bunga-bunga yang menghiasi setiap sudutnya. Archie mendapat treatment spesial dari salon yang Shannon tugaskan untuk datang langsung ke rumah Archie. Sekujur tubuhnya dilulur dengan ramuan rahasia sehingga membuat tubuhnya yang mulus semakin menggoda untuk dijamah oleh suaminya esok hari. Relax saja ya, tidur juga boleh. Kamu harus tampil fresh besok. Selain itu, stamina kami juga harus kuat buat menuntaskan hari besok dengan melayan calon suami kamu. Deg-degan kan? Bersiaplah untuk di-unboxing. Ditatap dari atas ke bawah, yang tengah juga disentuh, bayangnya sendiri aja lah. Kalau kayak gitu tuh saya suka pengen balik lagi jadi calon pengantin. Terapis yang ngurus Archie mengoceh dan membuat Archie tambah deg-degan. Memang benar begitu. Setelah pesta selesai, maka yang akan terjadi adalah Archie akan bahkan tak mampu membayangkannya. Dan bersembang sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.